가만히 있어요? 이 시간에는 어쩌? Halo semuanya, selamat datang di channel Tesun. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, admin akan mempersembahkan sebuah alur cerita film yang berjudul First Love Second. Film ini sendiri sudah rilis pada tahun 2017 lalu. Namun meski film ini termasuk film yang sudah cukup lama, tapi masih asyik untuk ditonton, terutama bagi kaum rebahan dimanapun kalian berada. Film yang berlokasi syuting di Korea ini menceritakan tentang cowok yang jatuh cinta dengan teman kerjanya. Namun cintanya itu ditolak mentah-mentah oleh gadis pujaan hatinya, hingga suatu ketika, dia menemukan sebuah gelang ajaib dan sakti mandraguna. Sehingga, di saat dia memakai gelang tersebut, maka wanita yang melihatnya akan langsung jatuh cinta dengannya. Nah, bagaimana kisah perjalanan cinta cowok tersebut? Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Tapi sebelum melanjutkan menonton videonya, silahkan share, like dan subscribe channel ini. Jika sudah, yuk langsung ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik dan mantap pastinya. Gadis cantik itu bernama Siu Yan. Di pagi itu, Siu Yan sedang melakukan rutinitas pagi dengan berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Siu Yan sendiri adalah seorang desainer pakaian dalam wanita. Dia bekerja di sebuah perusahaan pakaian dalam yang cukup ternama di kotanya. Sim lalu berpindah menampilkan seorang cowok yang baru saja keluar dari sebuah minimarket. Cowok itu bernama Kong Siu. Kita sebut saja dengan Kong, tapi bukan King Kong lo ya. Berbeda dengan Siu Yan yang selalu semangat menjalani rutinitas pagi dengan berolahraga. Kong justru suka bermalas-malasan. Ketika Kong sedang asyik bersantai ria di depan sebuah minimarket, dia dibuat salah tingkah ketika Siu Yan berjalan di depannya. Kong pun langsung menutupi wajahnya dengan jaket yang dipakainya, agar Siu Yan tidak mengenalinya. Sekedar info bro, Kong ini juga bekerja dalam satu kantor dengan Siu Yan. Namun dia di bagian IT-nya. Kembali kepada Kong. Setelah sampai di dalam rumahnya, Kong terus saja membayangkan akan tubuh bohai Siu Yan ini. Dia sangat terpesona akan kecantikan wajah Siu Yan. Sehingga setelah dia berada di kamar mandi, dia malah asyik melakukan senam 5 jari, sambil berfantasi membayangkan sedang bermantap-mantap dengannya. Keesokan harinya, Kong yang terlihat sudah berada di kantor, disibukkan dengan diskusi bersama bosnya mengenai pekerjaannya. Di situ juga nampak terlihat seorang cowok tampan yang bernama Lee. Lee ini adalah atasan Kong dan sekaligus saingan beratnya untuk mendekati Siu Yan. Ketika Siu Yan terlihat masuk dengan membawa barang di sebuah kotak besar, Kong kemudian buru-buru untuk membantu Siu Yan mengangkat barang tersebut. Kemudian bos mereka mengajak Siu Yan untuk melihat desain pakaian dalam yang telah didesain oleh Siu Yan. Di saat Siu Yan dan si bos sedang asyik mengobrol, tiba-tiba hal tak terduga terjadi kepada Kong, yang ketika pada saat itu jari Kong malah terjepit di sebuah belahan patung busana yang terletak di ruangan tersebut. Siu Yan yang melihat kejadian itu merasa heran dengan tingkah Kong. Dan kemudian dia bertanya kepada Kong apa yang sedang dia lakukan dengan patung itu. Setelah itu, meeting pun dimulai. Sembari menunggu seorang gadis yang akan menjadi model pakaian dalam terbaru dari perusahaan tersebut. Sementara itu Kong yang merasa kesakitan di jarinya, lalu meminta izin untuk pergi ke apotik terdekat, untuk mengobati lukanya. Dan di saat dia baru saja akan keluar dari ruangan itu, di saat itulah model cantik itu datang. Di depan apotik, Kong Siu yang duduk sambil mengobati jarinya itu lalu ia dikagetkan dengan suara getaran di balik dedaunan di sampingnya. Setelah dicari-cari, ia malah menemukan kotak yang berisikan sebuah gelang, dan di dalam kotak itu juga berisikan selembaran kertas petunjuk yang berisikan, siapa saja yang memakai gelang itu pasti akan mudah memikat hati orang di sekitarnya.
dan juga beresiko kalau memakainya secara berlebihan. Waduh, asik juga nih Kong Xiu menemukan gelang sakti itu. 같이 당신의 사랑을 이루어드립니다. Setelah selesai dengan pemotretan, model cantik itu pun segera pergi meninggalkan perusahaan tersebut. Namun tak disangka, dia malah bertemu dua preman yang berniat untuk merampoknya. Melihat model di perusahaannya tadi akan dirampok oleh dua preman, dengan gagah berani Kong mencoba memberanikan diri untuk menolong gadis tersebut. Kemudian kejadian tak terduga pun terjadi. Gelang yang sakti mandraguna yang dipakai Kong ini menolong saat perkelahian itu terjadi, yang mengakibatkan tumbangnya dua preman tadi. Tapi, kesaktian gelang tersebut enggak sampai di sana aja. Model cantik itu malah langsung terpikat dengan Kong ketika ia melihat gelang yang dipakainya, dan tanpa diduga-duga mereka pun langsung tancap gas ke kamar hotel untuk bercocok tanam dan bermantap-mantap pastinya. Keesokan harinya, Kong datang ke kantor dengan begitu bersemangat. Soalnya ia telah berhasil membobol gawang dari model cantik di perusahaannya. Namun di sana suasana sedikit tegang. Soalnya si bos mengatakan bahwa pendapatan perusahaan sedang merosot tajam. Bos itu juga mengharapkan Lee yang sebagai partnernya si Uyan bisa bekerja sama dengan baik. Untuk info aja nih bro, si Lee ini adalah pria tampan yang disukai si Uyan. Tentu hal ini membuat Kong agak cemburu dengan Lee. 굿모닝, 좋은 아침. Di malam harinya, di saat Xiu Yan sedang berjalan pulang selepas bekerja, dia melihat Kong yang berdiri menunggunya, lalu kemudian Kong mengatakan bahwa dia ingin berbicara hal yang penting kepada Xiu Yan. Setelah mereka sampai di apartemen Xiu Yan, Kong kemudian memberikan sebuah kotak hadiah kepada Xiu Yan. Namun Xiu Yan malah menolak pemberian hadiah dari Kong. Tentu saja hal tersebut membuat Kong merasa kecewa. 고맙지만 죄송해요. Selepas dari apartemen Xiu Yan, Kong yang begitu frustasi dan di malam itu juga, dia kembali memakai gelang ajaib dan sakti mandraguna itu. Lalu kemudian Kong pergi menunggu seseorang di parkiran mobil. Saat Kong sudah melihat target incarannya, ia dengan cepat menghentikan mobil gadis tersebut. Nah awalnya, gadis ini marah kepada Kong yang tiba-tiba berdiri di depan mobilnya. Namun tidak disangka, ia langsung klepek-klepek dengan si Kong setelah melihat gelang yang dipakainya, yang membuat gadis tersebut bersemangat untuk mengajak Kong menginap di hotel hanya untuk sekedar bermantap-mantap dengan dirinya. Setelah itu pada suatu pagi yang cerah, saat Xiu Yan sedang duduk santai di luar kantor, ia diganggu oleh seorang pria yang sedang mabuk. Kong yang melihat kejadian itu dari balik sebuah batu, kemudian berniat untuk membantu Xiu Yan. Namun belum sempat dia keluar dari balik batu tersebut, Lee telah terlebih dahulu datang dan menolong Xiu Yan. Lee pun kemudian memberikan sebuah kalung kepada gadis pujaan hatinya itu. Di saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba telepon Lee berbunyi tanda panggilan masuk. Kemudian Lee segera pergi meninggalkan Xiu Yan sendirian karena mendapat telepon atasannya mengenai produk yang akan dipresentasikan dan menyuruh Lee segera menghadapnya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Kong. Ia dengan cepat menemui Xiu Yan sembari memakai gelang saktinya yang tentu saja membuat Xiu Yan auto klepek-klepek. Namun belum apa-apa Kong ini malah mimisan gara-gara efek dari gelang tersebut. Asyik! Kemudian tibalah hari di mana sesi pemotretan berlangsung. Di sana sudah ada beberapa kru dan juga sang model yang telah bersiap untuk menjalani sesi pemotretan. Namun saat sesi pemotretan tersebut berlangsung, si bos malah kurang puas dengan hasil pemotretan itu. Ia merasa seperti ada yang kurang saja. Lalu ia melihat gelang milik Kong dan memasangkannya ke tangan si model cantik itu. Waduh, gimana tuh entar jadinya? Benar saja, setelah sesi pertama pemotretan, si model bohai yang masih memakai gelang sakti itu pergi ke ruangan Lee. Sang model yang memang menyukai Lee terpesona dengan ketampanan Lee. Dan dikarenakan sang model masih memakai gelang sakti itu, tentu saja Lee auto kepincut dengan model tersebut, yang mengakibatkan peperangan yang begitu mantap terjadi antara mereka berdua di ruangan Lee. 근데 과장님, 네.
Setelah semua sesi pemotretan selesai, akhirnya dengan lelah mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Kong yang masih penasaran dan cemas akan ditikung oleh Lee. Dengan cepat ia berlari ke apartemennya Si Uyan. Setelah di depan pintu, ia kemudian memasang gelang sakti tersebut, yang memang sudah diambil dari tangan si model tadi. Lalu ketika Si Uyan membuka pintu, Kong langsung saja bereaksi kepada Si Uyan, dan pada akhirnya Kong pun berhasil menjebol gawang milik Nona Si Uyan. 미안해요, 씨. 네? Keesokan harinya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa di kantor. Mereka menjalankan tugas mereka masing-masing. Begitu juga dengan Si Uyan, ia asyik memikirkan desainnya. Sejak saat itu, Kong selalu datang ke apartemen Si Uyan untuk bermain dan terus bermantap-mantap dengan dirinya. Akan tetapi, karena keseringan bermantap-mantap, Si Uyan yang mendapatkan efek dari gelang yang dipakai oleh Kong, tampak raut wajah Si Uyan begitu pucat ketika bermantap-mantap. Hal inilah yang menyadarkan Kong, bahwa ia tidak bisa membuat gadis yang begitu ia cintai ini sengsara gara-gara dirinya. Di dalam kamarnya, ia berpikir dan sudah bertekad akan mendapatkan cinta Si Uyan tanpa harus memakai gelang sakti itu lagi. Dan ia akan lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam menjalani pekerjaannya yang sebentar lagi akan mengadakan presentasi bersama klien. Lalu keesokan harinya saat di kantor, tampaknya Kong yang begitu bersemangat menyambut kedatangan Si Uyan. Ia membersihkan ruangan Si Uyan dengan menatanya dengan baik. Ketika Si Uyan tiba pun, Kong sudah mulai mahir dalam merencanakan sebuah produk. Ia terlihat begitu luar biasa dalam menjelaskannya kepada Si Uyan. Nah, hal inilah yang membuat Si Uyan perlahan-lahan namun pasti mulai menyukai Kong. Kong juga di sini selalu membuat Si Uyan tampak ceria. 뭐야? 귀엽다. Kemudian tibalah waktu presentasi mereka di hadapan bos-bos besar dan juga para investor. Si Uyan dan juga Kong sangat pede dalam menjelaskan produk terbaru mereka. Alhasil, mereka pun jadian setelah melakukan presentasi. Nah gitu dong. Ada proses, jangan instan aja maunya, harus ada usaha dan perjuangan juga dong Kong. Setelah itu, adegan memperlihatkan kebucinan mereka berdua di kala hari libur. Mereka berdua itu memanglah pasangan yang sangat serasi, dan di situ juga, Kong memperlihatkan gelang saktinya kepada Si Uyan. Setelah ia menceritakan asal-usul gelang ajaib tersebut, kemudian Kong membuang gelang itu ke dalam air, dan film dengan judul First Love Second ini pun berakhir. Nah, gitu guys, alur cerita film dengan judul First Love Second ini, film yang begitu banyak sekali memperlihatkan adegan permantapannya ini, tentu akan membuat kaum rebahan sangat menikmatinya. Apalagi film ini sendiri diperankan oleh aktris wanita yang begitu cantik-cantik. Admin aja sampai 5 kali nontonnya guys. Aduh, bercanda guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini, dan jangan lupa tinggalin like, komen dan subscribe-nya. Share juga ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.